Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang kita bisa jumpa kembali di ibadah Victory Church Indonesia. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera Tuhan selalu ada di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Pastikan Bapak Ibu ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati dan pikiran kita terlebih dahulu untuk kita fokus dan tinggalkan sejenak kesibukan kita sehingga kita dapat beroleh kasih karunia untuk memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan hari ini judulnya adalah Indah pada Waktunya. Mari katakan sama-sama Bapak Ibu, indah pada waktunya. Kita akan sama-sama baca di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan berkata bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dari kebenaran firman ini kita belajar mengenai satu prinsip Bapak Ibu ya. Yang pertama, Tuhan sanggup bahkan ahli dalam membuat segala sesuatu yang tidak indah menjadi indah. Wow, Bapak Ibu, mungkin di hari ini kenyataan yang ada Bapak Ibu mengalami pernikahanmu masih bermasalah, keuanganmu masih bermasalah. Kau mungkin divonis dokter akan satu penyakit tertentu di dalam tubuhmu Bapak Ibu. Mungkin orang bilang, bahkan orang tuamu sendiri pun sudah hopeless. Ya, sudah frustasi mendidikmu, udah gak ada harapan. Orang sekelilingmu bilang lu mah hancur, udah gak ada masa depan alias madesu. Ya, keuanganmu mana buktinya? Pekerjaan bisnismu mana? Gak ada hasilnya. Ya, mungkin dirimu sendiri pun juga sudah berkata, ya aku sudah gagal, aku tidak punya masa depan yang cerah. Tapi percayalah saudara bahwa Tuhan itu sanggup. Ya, dia tuh ahlinya memulihkan hidup Bapak Ibu. Apapun keadaanmu saat ini, Tuhan sanggup memulihkan apa yang hilang, apa yang hancur, apa yang sudah tidak lagi ada harapan saudara. Tuhan sanggup pulihkan hidup Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu catat baik-baik bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat, indah itu bersifat kekal Bapak Ibu ya, bukan sementara ya. Apa yang Bapak Ibu alami saudara ya di dalam Tuhan itu tidak hanya Bapak Ibu nikmati di dunia ini saja, tapi sampai pada kekekalan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hari ini apa yang sedang terjadi dalam hidupmu? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bagi kita orang percaya Tuhan sanggup mengerjakan melampaui apa yang kita pikirkan dan doakan. Kebenaran yang kedua saudara, kita belajar sama-sama bahwa ada waktu yang Tuhan perlukan untuk membuat sesuatu itu menjadi indah. Ya, jadi hari ini saudara, kalau memang belum indah, masih jelek, masih buruk, masih berantakan ya, seperti pada mulanya dunia ini gelap, chaos, rusak, hancur. Ya, tapi Tuhan katakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Sama saudara dengan kehidupanmu yang hari ini masih berantakan seperti benang kusut ya, masih saudara harus rangkai satu persatu, masih seperti sebuah puzzle yang belum tersusun. Tenang saudara, ada waktu yang Tuhan perlukan untuk membuat sesuatu itu menjadi indah saudara. Nah, di sini dikatakan makanya kita harus mau diproses. Ya, ada proses yang Tuhan telah tetapkan yang harus Anda dan saya kita lewati. Bilang sama-sama, katakan proses. Ya, nah sebuah proses itu tidak bisa di skip Bapak Ibu. Kalau di skip jadinya tidak indah. Ya, lihat gambar ini. Kalau ulat ini di skip ya saudara ya, prosesnya dia tidak akan menjadi kupu-kupu yang indah. Ulat ini harus berproses menjadi kepompong, diproses lagi menjadi kupu-kupu yang indah. Dan semua diperlukan waktu saudara ya. Jadi Bapak Ibu, karena berbicara tentang waktu ya, untuk kita melihat segala sesuatu yang tidak indah menjadi indah, kuncinya adalah kesabaran. Ayo Bapak Ibu katakan sama diri sendiri, sama kanan kirinya, sabar ya. Ayo sekali lagi katakan apa? Sabar ya.
Definisi kesabaran itu yang pertama adalah kemampuan menunggu dalam waktu yang lama tanpa menjadi terganggu atau marah. Nah saudara, waktu Bapak Ibu menunggu yang tidak indah menjadi indah, itu diperlukan waktu. Bapak Ibu mesti sabar. Ya, nah dalam waktu menunggunya itu, Bapak Ibu jangan terganggu dengan prosesnya. Jalani Bapak Ibu ya. Lakukan apa yang Bapak Ibu bisa lakukan. Jangan berfokus kepada masalahnya, tapi lihat di tengah masalah ini apa yang sedang Tuhan ajar dalam kehidupan Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tidak terganggu atau menjadi marah atau menjadi kecewa, apalagi menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Itu tidak ada gunanya Bapak Ibu. Dan definisi kesabaran yang kedua adalah kemampuan untuk tetap tenang dan tidak terganggu ketika menghadapi masa yang sukar. Bagaimana saudara? Apa yang saudara alami dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari di tengah masa yang sukar hidupmu? Mungkin kau masih bergumul tentang hutang segunung. Ya, setiap hari kau diteror, ya, dikejar oleh debt collector. Mungkin kau terikat pinjol, kartu kredit. Ya, mungkin itu karena kesalahanmu mengambil keputusan. Ya, mungkin karena juga pengelolaan keuanganmu selama ini yang tidak baik. Kau salah. Ya, kau terpengaruh dengan gaya hidup mewah, kau tidak bisa mengatur dengan baik sehingga kau hari ini jadi bermasalah keuangan. Tapi bagaimana sikapmu? Orang yang sabar dia bisa tetap tenang di masa sukar. Ya, dia mau diajar, dia mau belajar sehingga saudara dalam proses menunggu waktunya Tuhan, Tuhan akan memberikan dia hikmat dan kekuatan. Dikatakan Amsal 16 ayat 32 bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Disinilah kita belajar saudara, di tengah masa sulit kita, di tengah masa kita merasa diri kita lemah, tidak berdaya, tapi Tuhan mau Anda dan saya menjadi seorang pahlawan. Ya, seseorang yang bisa menyelesaikan semua persoalan hidupnya sampai menang saudara, karena kemenangan adalah sudah menjadi bagian kita. Karena kemenangan sudah Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib bagi kita. Nah, hari ini kita sama-sama lihat saudara bahwa ada 5M tentang kesabaran. Ya, 5M ini satu persatu kita akan bahas Bapak Ibu supaya saudara tambah mengerti dan memahami apa sih kesabaran. M yang pertama adalah menunggu. Ya, Bapak Ibu. Di dalam Ibrani 6 ayat 15 dikatakan bahwa Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Menunggu di sini bukan pasif, saudara. Menunggu adalah sesuatu yang aktif. Bukan kalau misalkan kita sedang menunggu kita diam-diam saja, ya tidak melakukan apa-apa. Tetapi di sini kita melatih, ya, melewati setiap proses menunggunya itu dengan melakukan apa yang Tuhan mau. Saya sudah sampaikan saudara bagaimana saudara harus mengisi kronos saudara menjadi kairos supaya hidupmu tidak keropos, ya, supaya hidupmu menjadi berkualitas. Ya, Abraham tidak pasif saudara, dia melakukan kehendak Tuhan di saat dia menunggu Ishak, anak perjanjian. Nah, bagaimana sikap dan perilaku Anda selama ini saat ada hal-hal yang tidak berjalan seperti seharusnya saudara? Ya, tidak seperti apa yang Anda rencanakan. Ya, kebanyakan orang punya ekspektasi saudara, punya pengharapan. Tapi kenyataannya apa yang kita harapkan seringkali tidak terjadi. Justru apa yang tidak kita harapkan itu yang terjadi. Bagaimana sikap dan perilaku Anda? Ya, di sini sangat menentukan saudara. Sebuah proses itu apakah bisa kita lewati sampai tuntas, sampai menang, atau kita berhenti di tengah jalan. Ya, kita lihat sama-sama Bapak Ibu bahwa sabar bukan hanya kemampuan untuk menunggu, tetapi sabar ialah kemampuan untuk tetap bersikap benar sementara kita menunggu. Nah, ini dia. Pembentukan karakter terjadi di saat Bapak dan Ibu dengan saya kita belajar menunggu. Ya, kalau semuanya serba cepat, ya orang zaman sekarang kan teknologi canggih ya. Semuanya mau serba instan. Ya, semuanya mau cepat, sekarang gue mau, hari ini gue dapat. Nah, di dalam kita mengalami saudara pengharapan janji Tuhan tidak bisa demikian. Ada proses menunggu yang harus kita lewati. Ya, saudara dilatih ya untuk menjadi orang Kristen yang berkualitas supaya sikap saudara, respon saudara benar. Tidak menjadi orang Kristen yang reaktif. Ya kan saudara tahu ya apa bedanya reaksi dengan respon? Reaksi itu adalah satu proses ya saudara. Reaksi itu adalah satu perbuatan yang langsung kita perbuat tanpa kita berpikir panjang saudara. Ya, tapi kalau
Sebuah respon adalah sesuatu yang kita lakukan dengan satu pemikiran yang panjang. Apa akibatnya? Nah saudara, di masa menunggu ini saudara harus sama-sama memperlengkapi diri kita semua untuk memiliki karakter saudara ya, yang mau dibentuk, yang mau bersikap dan berespon benar. Passion is not ability to wait, but the ability keep a good attitude ya while waiting saudara ya. Jadi kemampuan untuk menunggu dengan sabar ialah kemampuan untuk tetap bersikap benar sementara kita menunggu. Ya Bapak Ibu, disitulah kita belajar ya saudara memiliki karakter Kristus. Karena goal hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Sabar yang kedua adalah menanggung saudara. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Di sini firman Tuhan jelas berkata bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan. Artinya apa? Waktu kita menanggung, apa yang harus kita tanggung saudara? Misalkan kita sudah menabur yang tidak baik dan di saat itu kita menuai hasil yang juga pastinya tidak baik. Kita harus saudara melewati prosesnya semakin lama. Ya, kita harus bayar harganya dengan apa? Kita berubah dari sifat-sifat keras kita, bebal kita. Ya, semua kefasikan kita harus tinggalkan. Kita harus menanggung saudara akibatnya. Gak apa-apa, gak masalah saudara. Saya percaya ketika kita berani bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan saudara, kita tetap bersukacita di dalam pengharapan kita sekalipun tidak kunjung datang apa yang kita harapkan. Percayalah saudara, saudara akan meningkat saudara ya. Secara daya tahan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu memiliki daya tahan yang kuat. Ibarat tubuh, imun Bapak Ibu tuh jadi kuat. Ya, Bapak Ibu memiliki antivirus yang kebal menghadapi berbagai persoalan sehingga Bapak Ibu tidak menjadi orang yang mudah dikalahkan, tapi Bapak Ibu menjadi orang yang tidak pernah menyerah sekalipun kondisinya sudah lemah, tapi Bapak Ibu tetap bersemangat dan bersukacita. Ini yang Tuhan mau kita latih. Jangan bersukacita kalau sedang diberkati. Jangan hanya Bapak Ibu bersukacita waktu dalam keadaan kondisi yang baik. Justru menanggung di sini ya adalah sebuah proses dalam keadaan sesak, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sedih, dalam keadaan lapar, menderita, tapi Bapak Ibu tetap bersukacita. Ya, karena kebanyakan orang ingin melakukan segala sesuatu serba cepat, kadang-kadang tanpa dipertimbangkan dengan matang saudara. Bahkan cenderung apa akhirnya? Terburu-buru. Karena itu Paulus menasihatkan jemaat di Roma sabar dalam kesesakan. Ya, sekarang kita belajar nih dalam menanggung. Apa sih yang waktu itu keputusan yang kita buat dengan terburu-buru? Ya, contoh, Anda ingin cepat kaya. Ya, jadi Anda nggak pakai berpikir panjang, terburu-buru, ya menerima sebuah proyek, mungkin sebuah pekerjaan bisnis yang ternyata itu cuman bisnis bodong, pekerjaan yang akhirnya di dalamnya terjadi apa? Ketidakjujuran, ya. Anda mulai menyimpang dari iman Anda tidak berintegritas, Anda akhirnya kerja dengan cara-cara duniawi yang Tuhan tidak berkenan, saudara. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya mengalami satu kefatalan, saudara ya. Saudara gagal dalam bidang sisi saudara, dalam berusaha, dalam bekerja. Ya, kenapa? Karena keinginan cepat kaya itu membuat saudara akhirnya menghalalkan berbagai cara, tergesa-gesa, terburu-buru. Suami istri tidak ada waktu untuk komunikasi, untuk buat kesepakatan bersama. Akhirnya Anda jatuh ke berbagai duka, saudara. Di dalam menanggung ini, saudara belajar praktek 3 stop ya, saudara ya. Disinilah kita melatih. Yang pertama, saudara, waktu saudara menanggung ya, akibat apalagi apa yang saudara tabur, saudara harus tuai. Yang pertama saudara harus stop blaming ya. Jangan menyalahkan suami, jangan menyalahkan istri, jangan menyalahkan bos, jangan menyalahkan pendetamu atau sebuah gereja mungkin atau sebuah lembaga. Ya, jangan menyalahkan keadaan. Stop blaming Bapak Ibu. Ya, menyalahkan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, apa yang harus saudara tanggung? Tanggunglah dengan bersikap dewasa. Ya, saudara punya tanggung jawab, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Stop blaming. Ya, bahkan saudara harus rendah hati, minta maaf, mengakui. Jangan ngotot saudara ya. Ayo belajar, say sorry, jangan cuma diem aja. Ya, yang kedua saudara harus belajar stop complain saudara. Jangan ngeluh-ngeluh terus. Ya, jangan bersungut-sungut. Nanti saudara kemakan apa yang saudara keluhkan. Hidup dan matimu dikuasai lidahmu. Siapa suka menggemakannya, ia akan makan buahnya. Ya, kalau di masa menanggung ini saudara mengeluh terus, saudara bersungut-sungut terus, saudara tidak akan mengalami terobosan di dalam rohani Anda. Dan kalau rohani Anda tidak mengalami terobosan, penuh kepahitan, penuh kekecewaan, bagaimana? Ya, itu bisa berdampak kepada keuangan, pernikahan, keluarga, dan kesehatan Anda. Itu efeknya pasti kemana-mana Bapak Ibu.
Ya, jadi stop komplain. Ya, lakukan apa yang menjadi tanggung jawabmu yang selama ini kau abaikan. Didikan itu datang dengan keras baik Bapak Ibu, untuk supaya semua yang kita tunda di masa lalu kita harus kita kerjakan hari ini. Ya, jangan dipending-pending terus. Ketika Anda menunda-nunda, maka segalanya akan menjadi tambah berantakan, saudara. Ya, stop komplain. Yang ketiga adalah stop excuse. Jangan selalu buat alasan, saudara. Aduh, kan saya masih susah. Aduh, saya kan nggak ada modal. Ya, alasan. Aduh, saya mah sekarang mah kondisinya mah lagi. Aduh, nggak mood, saudara ya. Saudara excuse mulu, alasan terus. Disuruh ikut V-Club, nggak pernah sungguh-sungguh buat alasan, saudara. Disuruh terlibat Zoom online, disuruh terlibat dalam pelayanan. Nanti dulu. Terlalu banyak alasan. Akhirnya di masa saudara sedang menanggung, saudara tidak ada kekuatan. Saudara one man show, saudara hidup sendirian. Ya, tidak ada komunitas yang menguatkan saudara. Ya, lama-lama saudara hidup dalam tipu muslihat iblis. Iman saudara lemah. Tuhan mau saudara bangkit, saudara. Ya, di dalam proses menanggung ini, ayo saudara belajar. Tetap bersuka cita, tetap bersyukur, tetap memuji Tuhan. Tetap setia berdoa, saudara. Ya, kalau saudara udah gak bisa berdoa dengan kata-kata, mungkin saudara bingung. Apalagi yang saya harus katakan, berdoa dengan bahasa roh, saudara. Saya praktikkan itu. Ya, waktu kita berbahasa roh, kita membangun iman kita. Dan kita berdoa bagi semua orang-orang kudus, saudara. Di luar kemampuan kita tidak memahami, kita terus berseru. Ya, berbahasa roh terus, bangun imanmu, jangan padamkan rohmu, saudara. Di setiap keseharian hidupmu, sambil masak, sambil nyuci, ya, sambil nyapu, ngepel, sambil bekerja, saudara bisa terus menggumamkan, saudara ya. Berbahasa roh ya. Lakukan itu sehingga terjadi satu hal di mana saudara akan melihat ketika Roh Kudus saudara terlibat dalam kehidupan Anda dan Anda membuka hati Anda. Wah, karya Roh Kudus itu dahsyat, saudara, bisa memberikan Anda hikmat, ide-ide yang baru sehingga hari itu ketika Anda lemah, Anda dikuatkan, Anda dihiburkan, Anda bisa ambil keputusan yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan mau karena ada Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran Anda. Ya, ingat Bapak Ibu, proses bukan hanya untuk dijalani. Ya, tapi proses untuk dinikmati. Siapa bilang kalau Bapak Ibu sekarang nggak punya duit, saudara tidak bisa menikmati hidup saudara? Memangnya kita bisa menikmati hidup kita kalau punya uang? Ya, kalau punya rumah, kalau punya bisnis bagus, kalau punya aset banyak, siapa bilang, saudara? Itu semua fata morgana dunia, saudara ya. Dalam keadaan mungkin hari ini Anda tidak punya apa-apa. Suamimu mungkin meninggalkanmu, orang tua pun saudara sudah tidak peduli dengan hidup Anda. Mungkin ada yang seorang ibu pun yang anaknya juga tidak mau menganggap dirinya lagi sebagai seorang ibu, sudah ditinggalkan anaknya. Apapun keadaanmu, kau tetap saudara bisa menikmati proses hidupmu. Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Dia Bapa yang baik, dia selalu ada bersamamu. Dan ingat baik-baik saudara, no proses, no progress. Ya, lakukan kronosmu menjadi kairos. Bangun 4 pilar hidupmu saudara supaya sungguh-sungguh di saat saudara sedang menghadapi ya, menanggung semua yang Anda harus lakukan hari ini. Ya, saudara hadapi dan jangan pernah lari dari proses. Ya, M yang ketiga adalah menguasai. Ya, di sini dikatakan bahwa tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ya, kuasai dirimu dalam segala hal, saudara. Ya, saudara harus menguasai diri. Menguasai apa? Emosi negatif. Ya, di masa-masa saudara sedang mengalami masalah, ya pastinya cenderung apa? Ya, meledak-ledak. Ya, lalu kita akhirnya marah, kecewa, berantem malah. Udah suami istri lagi mengalami masalah uang, malah ribut terus, berantem terus, cekcok terus, akhirnya berkat tambah jauh, saudara. Ya, saudara di sini harus kuasai diri. Apalagi kuasai diri, saudara. Saudara harus menguasai keinginan saudara. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Saudara harus belajar menguasai. Ya, kalau udah dikuasai kedagingan, ya ambil waktu saudara untuk puasa. Saudara bisa belajar menguasai diri, tahan. Ya, tidak semua keinginanmu, saudara, itu baik, saudara. Saudara harus cek kembali. Bahkan ada banyak doa yang Tuhan tidak jawab karena keinginannya itu bertentangan dengan keinginan Tuhan. Justru itu bisa membahayakan hidup saudara. Ya, jadi kuasai dirimu, saudara. Jangan ikuti hawa nafsu. Ya, kedagingan itu, saudara, akhirnya pasti kebinasaan. Kalau hidupmu dipimpin oleh dagingmu, ya, kau tidak akan dapat, saudara, menikmati kehidupanmu. Bahkan kasihan anak cucumu, saudara. Nah, kita lihat di sini, saudara harus benar-benar kuasai diri. Ya, dalam segala hal sabar menderita. Ya, dan lakukanlah, ini pesan buat kita semua, saudara. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu.
Berarti apa maksudnya Bapak Ibu? Setiap Bapak Ibu ada di dunia ini karena Tuhan punya rencana atas hidup Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bukan hanya sekedar bekerja tanpa tujuan yang jelas, saudara. Bahwa di dalam pekerjaanmu itu adalah pelayanan yang Tuhan sedang percayakan kepada kehidupan Bapak Ibu. Dan di Gereja Victory Church Indonesia ini juga ada, saudara, proyek yang Tuhan percayakan. Ya, proyek VCI yang dipercayakan. Ya, lewat kesetiaan kita, ketekunan kita selama ini, saudara, Tuhan mulai percayakan kita. Ya, tinggal saudara mau tidak lakukan pemberitaan Injil. Ya, Tuhan berikan kita amanat agung, saudara. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, kalau saudara mau sambut ini, saudara, menjadi satu proyek kita bersama, yaitu proyek Tuhan, saudara, terhadap Victory Church Indonesia. Ada begitu banyak yang bisa kita lakukan bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus, Bapak Ibu. Ya, di Victory Church Indonesia, saudara, banyak pelayanan saudara bisa lakukan. Di tengah kesibukan Bapak Ibu juga sebagai pebisnis, sebagai karyawan, ya, apalagi ibu-ibu rumah tangga, saudara yang mungkin saat ini juga bahkan sedang tidak ada pekerjaan, saudara bisa terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Ada pelayanan Victory Kids, ya, ada pelayanan Victory Teens and Youth, saudara bisa terlibat. Kita ada pelayanan apa? Ibadah onsite, ibadah online. Dibutuhkan tim musik, praise and worship yang baik, saudara. Kita butuh orang-orang yang bergerak di bidang multimedia, sound system, editor, video, seperti hari ini lighting, saudara semua. Ya, dan di gereja kita juga ada V-Club, di mana kita membutuhkan banyak leader-leader, V-Club leader baru. Ya, juga di atas V-Club leader kita juga ada supervisor, saudara. Ya, juga kita membutuhkan orang-orang yang kuat dalam hal apa, saudara? Pendataan IT. Ada begitu banyak, saudara. Lalu di gereja kita juga di pandemi ini, saudara, ya, 2 tahun ini Tuhan mulai percayakan kita Victory Mentoring Community. Ya, ada VMC keluarga, ada VMC keuangan. Dan tahun depan 2022, saudara, kita mau fokus bangun V-Club yang ada di 8 kota, saudara. Surabaya, Bandung, ya, saudara, ya, Manado, ya, kita mau bangun juga, saudara, di Papua, saudara, ya, dan di beberapa kota lain. Ini satu proyek yang Tuhan percayakan, saudara, tapi tidak semua jemaat mau terlibat, ya, dalam misi kerajaan sorga ini. Ya, dan hanya beberapa orang, saudara, yang baru terlibat. Belum lagi kita punya yang namanya Victory Life Transformation, saudara. Ada VLT gambar diri, ya, kita juga membutuhkan nanti pelayanan apa VLT, pranikah, bimbingan pranikah yang terbaik, berkualitas, saudara. Lalu juga ada VLT keluarga, VLT bisnis, di mana saudara yang para pebisnis di sini, saudara-saudara akan dilatih, dipersiapkan jadi pebisnis yang punya visi Tuhan. Wah, lihat, saudara, ada begitu banyak, saudara, lowongan, saudara, ya. Sekarang sebenarnya, saudara, nggak ada kata nganggur. Kalau saudara mau action, mau terlibat, saudara bisa lakukan, ambil bagian dengan apa yang bisa saudara lakukan. Ya, tinggal saudara mau atau tidak, saudara. Ya, jadi saudara, kita mau lihat sama-sama di sini, kuasai diri, ya, dengan cara apa? Ya, saudara, lakukan tugas pelayanan, lakukan, ya, sebuah kasih karunia, potensi talenta yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saudara. Ya, saudara lakukan baik-baik. Ini kesempatan, saudara, tinggal saudara mau ambil bagian atau tidak. Lakukan dengan hati yang sungguh-sungguh karena atas dasar saudara mengasihi Tuhan. M yang keempat adalah memurnikan, saudara. 1 Petrus 1 ayat 6-7 dikatakan bahwa bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, saudara, M yang keempat adalah memurnikan. Ya, lewat semua yang saudara alami hari ini, Tuhan sedang memurnikan kita, saudara. Ya, nah, sabar itu punya 2 arti, saudara, ya. Yang pertama itu kafal, ya, artinya to bind together, ya. Di sini kita dilatih, diajar, saudara, supaya kita menjadi satu dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Ya, sehingga ketika kita menjadi satu dengan pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan Kristus, iman kita itu harus dimurnikan, saudara. Ya, tanpa pemurnian, akhirnya apa? Motivasi hati kita bisa menyimpang, saudara. Hari-hari ini banyak orang yang sesat. Ya, sesat artinya apa? Menyimpang dari kebenaran. Oleh sebab itu, saudara, kita harus mau rela dimurnikan. Tanpa pemurnian, saudara,
Ya, hidup kita akhirnya penuh dengan banyak penyesatan. Ini baik saudara bagi kita. Ketika kita memiliki hati, Tuhan murnikan aku. Ujilah aku Tuhan, supaya aku jadi emas yang murni di hadapan-Mu. Ya, jangan saudara hidup kita akhirnya yang kita lakukan ini menjadi satu hal yang fana, yang sia-sia. Tapi apa yang kita lakukan di dalam pemurnian ini saudara, itu tujuannya untuk memperbaiki kita. Ya, kalau memang apa yang Bapak Ibu miliki saat ini ya hilang semua, ya itu baik saudara. Kalau memang yang dulu kau miliki memang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ya dan hari ini semuanya mesti hilang. Tuhan sedang murnikan kembali, kau mulai seolah-olah dari minus saudara, nggak ada masalah. Ya, yang terpenting di hadapan Tuhan hidup saudara dan saya murni. Ya, ini yang jauh lebih penting saudara. Nah, yang kelima, yang kelima adalah saudara mendewasakan. Katakan sama-sama, mendewasakan. Arti kedua dari sabar itu kafau ya saudara, artinya lead to perfection. Ya, di sini dalam arti saudara kedewasaan bukan kesempurnaan. Jadilah orang Kristen yang dewasa saudara. Ya, kita harus meninggalkan sifat kanak-kanak kita. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 berkata, dan biarkanlah ya ketekunan, di sini juga berarti kesabaran itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Siapa yang hidupnya yang mau sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun saudara, dia harus mau didewasakan. Ya saudara, indah pada waktunya. Yang kelima adalah mendewasakan kita. Kalau selama ini sikapmu masih banyak kekanak-kanakan, umur boleh tua saudara ya, tapi tidak menjamin umur yang tua itu dewasa. Banyak orang tua kayak kanak-kanak saudara. Kedewasaan kita tidak ditentukan oleh umur kita, tapi apakah kita mau mengambil tanggung jawab saudara, kita mau didewasakan. Masalah baik saudara, supaya kita belajar menjadi dewasa. Ya, tidak terus hidup menjadi kanak-kanak saudara. Buah yang matang bahasa Yunaninya adalah telelos saudara, artinya menjadi dewasa, sempurna, genap, dan utuh. Dalam pertumbuhan iman kita, Tuhan menghendaki agar kita mencapai ya sebuah kedewasaan iman supaya buah hidup kita matang dan kita bisa dinikmati oleh orang-orang sekitar kita saudara. Jadi 5M kesabaran hari ini yang kita belajar adalah yang pertama menunggu, yang kedua menanggung, yang ketiga menguasai, yang keempat memurnikan, dan yang kelima mendewasakan. Mari sama-sama saudara, kita mau lewati semua proses itu. Segala sesuatu indah pada waktunya. Jangan terburu-buru dan jangan pernah mau serba instan saudara. Semua yang instan, semua yang terburu-buru, yang serba cepat, hasilnya tidak akan maksimal saudara. Tuhan mau Anda dan saya maksimal di dalam kekristenan kita. Tuhan mau Anda dan saya memenuhi apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Lakukan saudara, semuanya proses Anda harus lewati. Jangan pernah lari dari proses. Ketika Anda menghadapi proses hidup Anda akan semakin kuat. Tapi ketika Anda lari dari proses Anda, masalah Anda yang akan bertambah semakin kuat. Anda mau Anda yang semakin kuat atau masalah Anda yang semakin kuat? Jalani prosesnya, nikmati prosesnya dengan tetap mengucap syukur, dengan tetap bersuka cita, dan selamat saudara. Anda akan mencapai kehidupan seperti yang Tuhan mau dalam hidupmu. Ya, dan Tuhan mau hari ini kita sama-sama lewati prosesnya saudara. Jangan pernah lari dari proses. Ya, nikmati prosesnya, tetap mengucap syukur, tetap bersuka cita. Libatkan Roh Kudus dalam kehidupanmu dan saya percaya kau akan sampai kepada garis finish. Tuhan sudah menyediakan kemenangan yang besar bagi kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudara kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah Tuhan berbicara kepada kami. Kau mengajar kami Tuhan bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Kau sanggup memulihkan apa yang hari ini yang sedang kami alami, yang tidak indah, yang jelek, yang buruk, yang tidak ada harapan, menjadi pulih kembali Tuhan. Dan Kau mau Tuhan kami melewati dan menjalani prosesnya dengan tetap bersyukur, dengan tetap bersuka cita. Kami terus Tuhan mengandalkan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Roh Kudus, kuasa-Mu hari ini Tuhan turun atas setiap kami. Sehingga kami beroleh kekuatan
hikmat Tuhan. Kami mau menggunakan Tuhan, sungguh proses yang ada ini Tuhan untuk Tuhan kami belajar Tuhan menunggu, kami belajar menanggung, kami belajar menguasai, kami belajar supaya kami mau Tuhan melewati satu pemurnian dan supaya kami menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan kami percaya karakter Kristuslah yang terus bertumbuh dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu memerdekakan kami dan kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.